Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian bisa dengar suara saya dengan jelas? Cek 1, 2, 3, bisa dengar suara saya dengan jelas? Kalau untuk papan tulisnya bisa kelihatan nggak? Apakah layar monitornya bisa kelihatan? Baik, karena saya sudah telat ya beberapa menit, jadi saya kira bisa saya mulai kelasnya, bisa kita mulai kelasnya kesempatan malam hari ini. Oke, saya ulangi lagi ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk semua siswa dan siswi kelas 8 semester 4. Pada hari ini kita masuk di pertemuan kelima tanggal 8 Juni tahun 2017. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi setelah 1 minggu kita lewati. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di hari Kamis ini untuk melaksanakan 2 mata pelajaran sekaligus dalam satu sesi pembelajaran. Nah, dalam 40 menit ke depan saya akan coba mengajar atau memberikan materi kepada kalian tentang uh, materi pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah melalui atau kita sudah melewati bab 1 kemarin di semester 2 atau bab 5 dalam bukunya. Nah, malam hari ini kita akan masuk di bab baru yaitu di bab 6 atau bisa disebut bab 2 ya, yaitu tentang pemuda penentu masa depan Indonesia. Tapi sebelum itu mari kita buka pelajaran kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi, apabila nanti dalam pertengahan proses belajar mengajar kita ada sedikit gangguan atau teman-teman sekalian mengalami atau menemui kendala, tidak bisa mendengarkan suara saya atau tidak bisa melihat layar monitor dengan jelas, silahkan nanti saya diberitahu melalui chat atau apalah caranya bagaimana, atau bisa inbox Facebook saya sehingga nanti saya bisa cek kira-kira permasalahan di jaringan mana, atau di jaringan saya apakah di jaringan teman-teman sekalian, sehingga nanti proses belajar mengajarnya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar hingga pelajaran sesi kedua nanti ya. Jadi 40 menit ke depan saya akan berinteraksi dengan kalian. Saya akan memberikan materi di mata pelajaran PPKN terlebih dahulu. Untuk itu berikut ini materi yang akan saya sampaikan tentang pemuda sebagai penentu masa depan Indonesia. Nah, tagline-nya adalah ayo menjadi pemuda yang cerdas dan bersatu. Oke. Ya. Perubahan di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, itu banyak dipelopori oleh para pemuda. Jadi, kemajuan suatu negara ya itu dominan dipelopori oleh para pemuda. Jadi tidak heran waktu itu Bung Karno berikan saya 10 pemuda saja maka dia akan bisa mengguncangkan dunia. Nah, itu tagline-nya bahwa pemuda itu sangat penting bagi kemajuan atau keadaan suatu negara. Tidak termasuk juga
untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini juga disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa lahir dan berdiri tegak seperti sekarang ini, bisa dipertegas itu karena komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu. Oke, sebentar Pak. Digeser begini. Gimana sekarang? Atau begini. Sebentar. Saya geserkan layarnya. Begini bisa disimak ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, perubahan di berbagai negara ya, di belahan dunia manapun itu, tidak hanya di Indonesia, itu dipelopori oleh para pemuda. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa seperti sekarang ya. Itu karena adanya komitmen untuk bersatu padu di tanah air Republik Indonesia. Nah, komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia itu diikrarkan, ada buktinya ya, oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda yang tepatnya dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi sangat penting sebagai sejarah Indonesia ya, karena dengan Sumpah Pemuda ini Indonesia itu bisa menjadi kuat seperti sekarang. Oke. Nah, besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan itu membuktikan bahwa pemuda ini menjadi harapan bangsa dan tulang punggung sebuah negara. Sampai sekarang pun yang menjadi tulang punggung atau harapan bangsa Indonesia, sebuah negara, itu adalah terletak pada pemudanya. Karena pemuda itu adalah rentang usia yang dia produktif dan bisa apa-apa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan anak-anak itu dia tidak produktif, untuk mengerjakan sesuatu pun juga tidak maksimal. Ataupun generasi tua gitu ya, generasi tua pun juga sudah semakin rentan gitu ya, semakin rentan sehingga tidak produktif lagi. Nah, seperti yang sudah diikrarkan oleh, tadi sudah saya cuplik di awal ya, bahwa Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia dulu pernah mengatakan pada saat masa-masa perjuangan melawan penjajah ya, dia pernah mengatakan atau pernah bersemboyan bahwa berikan aku 10 pemuda dan aku akan mampu memindahkan sebuah gunung, dan berikan aku 100 orang pemuda maka aku akan dapat menggerakkan dunia. Jadi ini analoginya ya, bahwa betapa penting seorang pemuda-pemuda yang ada dalam sebuah ekosistem atau sebuah tatanan kehidupan itu. Jadi ini dengan semboyan ini bisa dibilang bahwa tenaga-tenaga pemuda inilah yang bisa membangun atau bisa mengarahkan sebuah negara itu mau diapakan gitu ya, apakah dibawa ke arah yang lebih maju, apakah mau dibawa ke arah ke dalam kebobrokan gitu ya. Jadi ini pentingnya pemuda. Nah, apakah kita masih termasuk pemuda? Ya, mungkin sebagian dari teman-teman sekalian masih termasuk pemuda ya, ada yang belum menikah, tapi ada sudah termasuk generasi-generasi dewasa gitu ya, tetapi tidak masalah. Generasi rentang pemuda itu di mana mereka itu usia-usia di atas 17 tahun dan di bawah 40 tahun itu masih usia-usia produktif gitu ya. Jadi bisa dibilang rentang usia itu adalah generasi-generasi pemuda. Ujung tombaknya atau cikal bakalnya kemajuan sebuah negara gitu ya. Nah,
Begitu besar peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, itu sepatutnya bisa dipahami oleh generasi-generasi kita. Nah, maka dari itu pentingnya bab ini untuk menjelaskan eh, supaya kita itu lebih bisa berkomitmen sebagai generasi muda ya, generasi pemuda. Bisa dibilang kita masih generasi pemuda gitu ya, generasi yang darahnya masih berapi-api gitu ya. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu bersemangat serta berkomitmen sebagai pemuda bangsa Indonesia. Ya, salah satu yang bisa kita, gimana layarnya? Ini saya menggunakan PDF, Mbak. Jadi memang PDF-nya tidak bisa di copy. Jadi saya tidak membuatkan PowerPoint dan saya men-sharingkan layarnya. Nah, tadi sebenarnya saya full screen kan, cuman ada beberapa dari kalian tidak bisa melihat secara full. Jadi ya saya kecilkan gitu. Gak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi Indonesia ya. Jadi saat kita bisa menjadi komitmen, salah satunya adalah dengan cara mengilhami Sumpah Pemuda yang pernah dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada saat mengusir penjajah ya. Yang pertama adalah nilai kesejarahan Sumpah Pemuda. Jadi kita perlu tahu sejarah Sumpah Pemuda ya. Nah, ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Nah, tadi temennya nggak bisa lihat kalau misalnya saya full screen kan. Jadi saya kecilkan. Itu layarnya, Mbak. Ini sinyal saya ke on off ya. Sebentar. Gawat. Baik, saya lanjutkan. Nah, seperti yang kalian ketahui atau kalian lihat di layar monitor, ini merupakan isi Sumpah Pemuda. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kemudian kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ada 3 hal yang disumpahkan pemuda bahwa itu tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Itu Sumpah Pemuda. Oke. Nah, tadi yang sudah saya bacakan itu merupakan isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Halo, bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3. Nah, hilang.
Cek 1 2 3 cek. Cek cek. 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 Cek 1 2 3. Cek. Cek cek 1 2 3 cek. Gimana sekarang, bisa dengar? Halo, bisa dengar dan bisa dilihat layar monitornya? Mohon maaf, tadi gangguan sinyal. Satu hari ini tadi sinyalnya error terus. Oke, nanti saya extend aja waktunya ya. Saya extend saja sekarang tambah 10 menit aja. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi yang tadi saya bacakan ada 3 rumusan Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah pemuda-pemudi Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia, di mana Sumpah Pemuda itu diungkapkan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Itu tepatnya sumpah tersebut itu dirumuskan dari hasil rapat pemuda dan pemudi, atau bisa disebut dalam Kongres Pemuda II Indonesia, yang hingga kini ditetapkan dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober itu sebagai Hari Sumpah Pemuda, karena memang peristiwa ini merupakan peristiwa penting yang bisa menyatukan seluruh warga negara Indonesia dan pengakuan warga negara Indonesia terkait dengan pengakuan tanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, bangsa satu bangsa Indonesia, dan bahasa satu bahasa Indonesia. Nah, dari segi sejarahnya, dulu Kongres Pemuda II ini dilaksanakan secara 3 sesi dan 3 tempat berbeda yang dilakukan oleh PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan anggotanya pun diambil dari seluruh wilayah Indonesia, ya, pelajar-pelajar seluruh wilayah Indonesia. Dihadiri juga oleh organisasi-organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia, antara lain ada Yong Java, ada Yong Batak, ada Jong Celebes, ada Yong Sumatranen, ada Yong Islamiten, ada Yong Ambon, dan sebagainya. Nah, organisasi-organisasi itu adalah organisasi-organisasi kepemudaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, selain organisasi-organisasi kepemudaan yang hadir pada saat Kongres Pemuda kedua sehingga menyentuskan Hari Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda yang sudah saya bacakan tadi, ada juga pengamat pemuda dari Tionghoa atau dari Cina seperti Kwe Tianhong, atau juga ada juga John Hock, ada Wei Kangxiang, dan ada juga Choi Tien-kwe. Bacanya gimana? Saya kurang tahu. Nah, gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda yang kedua ini berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia di seluruh Indonesia tadi ya. Nah, atas inisiatif P3I tadi atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 kali rapat. Nah, ini dulu pemuda-pemuda yang menggelar Kongres Pemuda yang kedua sehingga mencetuskan Sumpah Pemuda. Ya, tadi kan saya sebutkan ada 3 rapat ya. Rapat pertama itu dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Yongenlingen
Waterloopen dulu lapangan benteng, sekarang menjadi lapangan benteng ini sudah tidak ada. Nah, dalam sambutannya Ketua PPPI yaitu Sugondo Joyopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Kemudian dalam rapat pertama ini dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ya, menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Ini sangat penting sekali, perlu kita ketahui bahwa dari dulu ya kita sudah berusaha untuk menyatukan seluruh bangsa yang berbeda-beda ini ya. Salah satunya adalah dengan cara menyatukan pemudanya terlebih dahulu. Menurutnya bagaimana cara untuk menyatukan persatuan Indonesia secara kuat itu adalah kita harus paham sejarah. Kita harus mengakui adanya bahasa pengantar yang bisa dijadikan komunikasi antara satu dengan yang lainnya walaupun kita punya bahasa daerah yang berbeda-beda. Tetapi kita bisa berkomunikasi, tidak ada yang iri, dengki, kenapa bahasanya yang digunakan ini gitu, bahasa daerah yang digunakan ini itu, tetapi hanya ada satu bahasa yang bisa dipukul rata atau digunakan secara merata seluruh bangsa. Kemudian hukum adat, pendidikan, dan kemauan itu merupakan alat-alat atau faktor-faktor yang bisa memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, rapat kedua itu dilaksanakan 1 hari setelahnya, yaitu ya hilang lagi sinyalnya. Ya, hilang lagi tadi sinyalnya, maaf ya. Maaf, hilang lagi tadi sinyalnya ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau begini terus interupsi terus ya, sinyalnya hilang-hilangan terus. Ya, itu tadi adalah rapat kedua, dilaksanakan 1 hari setelahnya, yaitu hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Os Java Bioskop. Nah, ini masalah yang dibahas lain ya. Kalau tadi masalah persatuan, yang sekarang masalah pendidikan. Kemudian rapat penutup atau rapat ketiga digelar di gedung Indonesia Club Gipo di Jalan Keramat Raya ya. Nah, rapat ini menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang ada ya. Gitu. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri tentang susunan keorganisasian Kongres Pemuda. Ada ketua hingga pembantu 5. Nah, ini yang tadi saya sebutkan adanya rumusan Sumpah Pemuda ya. Nah, rumusan Sumpah Pemuda tadi itu asalnya adalah dari Kongres Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda yang tadi sudah saya bacakan, ini yang akan saya bacakan lagi. Di sini ditulis oleh Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Nah, sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Nah, isinya adalah seperti ini, yang kemudian menjadi yang seperti sekarang. Ada 3 item yang menjadi pokok bahasan dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kemudian kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ada 3 hal yang sangat penting yang bisa mengokohkan persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu dari segi pengakuan terhadap tumpah darah, kemudian pengakuan terhadap bangsa, dan juga pengakuan atau penjunjung tinggian terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah.
Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, kemudian bersamaan juga itu diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya yang sekarang kita kenal dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, lagu tersebut dulunya itu sempat dilarang ya oleh kolonial Belanda. Namun, para pemuda tetap melawan kesewenang-wenangan tersebut, kelarangan tersebut, dan tetap terus menyanyikannya. Inilah salah satu eh, contoh ya, salah satu sikap para pemuda bahwa pemuda ini memang jiwanya masih berkobar-kobar semangatnya ya. Nah, kemudian kita akan bahas semangat dan komitmen Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, belajar dari Sumpah Pemuda, ada catatan sejarah yang sangat berharga di dalamnya. Kalau kita cermati butir-butir dalam Sumpah Pemuda itu tidak hanya semata-mata disusun untuk menggerakkan para pemuda saja meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Jadi awalnya Sumpah Pemuda itu dilaksanakan atau dibuat itu sebenarnya sudah mulai adanya titik terang bahwa negara Indonesia itu harus merdeka ya. Negara Indonesia memiliki jati diri ya. Sumpah Pemuda itu telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam sanubari para pemuda. Ya, suatu semangat yang dibangun atas dasar persamaan nasib dan cita-cita. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 semangat Sumpah Pemuda itu pun mencapai puncaknya saat Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis, agama, bermacam-macam golongan itu bisa menjadi bangsa yang merdeka bersatu. Nah, kemerdekaan kemudian memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur karena sudah tidak boleh lagi adanya penjajahan yang menjajah Indonesia. Nah, untuk itu dengan adanya semangat Sumpah Pemuda itu harus tetap kita laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, Indonesia akan hancur. Gitu ya. Karena apa? Kita tidak lagi bersatu secara tanah air. Kemudian bangsanya pun juga tidak bersatu, bahasanya juga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya semuanya akan hancur gitu. Nah, semangat Sumpah Pemuda itu bisa dijabarkan dalam nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Nah, ini lagunya. Oke, nanti kalian bisa bisa baca sendiri terkait dengan cerita-cerita yang ada dalam buku ini. Nah, yang kedua, pengakuan sebagai bangsa Indonesia itu merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Artinya kesadaran juga berbangsa. Jadi ketika kita mengaku sebagai bangsa Indonesia, kita sadar bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang tumbuh dari sejarah panjang bangsa rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Nah, awal dari semangat berbangsa satu ini adalah latar belakangnya karena bangsa Indonesia ini yang sangat majemuk ya, bermacam-macam, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda saat Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian dari segi bahasa persatuan ya, Sumpah Pemuda ini juga menegaskan bahwa yang penting dalam persatuan itu adalah bahasa juga, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu bahasa yang ada di Indonesia ini tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa lokal, bahasa daerah itu banyak sekali. Kalau semua orang ingin bahasanya digunakan
di negara Indonesia, maka tidak akan terjadi persatuan. Maka semua orang pengen bahasa daerahnya dijadikan sebagai bahasa nasional. Untuk itu perlu adanya bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itulah bahasa Indonesia ini bisa dijadikan sebagai bahasa yang secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya tanpa membeda-bedakan atau tanpa mengunggulkan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu kita perlu meneladani arti dari Sumpah Pemuda dari 3 unsur pokok dalam Sumpah Pemuda tadi, yaitu cinta terhadap tanah air, mengaku berbangsa satu, kemudian mengaku berbahasa satu. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini di kelas PPKN. Tadi mohon maaf ya, sempat ada gangguan trouble masalah sinyal saya. Jadi sebenarnya ada gangguan itu sejak tadi pagi setelah saya ganti provider ya. Kemarin saya masih menggunakan provider Indosat, tapi tadi saya ganti provider Telkomsel, tapi malah jelek sinyalnya. Jadi besok saya akan coba lagi menggunakan provider Indosat supaya lebih ini jelas dan tidak ada gangguan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas PPKN. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa sampaikan ke saya lewat Facebook. Insya Allah saya akan coba menjelaskan dengan baik ya, dengan semampu saya supaya teman-teman sekalian bisa paham. Dan mohon maaf, saya itu orangnya kalau misalnya ada gangguan gitu kadang-kadang suka nggak fokus, ngomongnya suka belepotan gitu ya. Jadi mohon maaf tadi karena gangguan sinyal, jadi saya harus multitasking, harus utak-utak memperbaiki wireless wifi saya, kemudian saya memperbaiki laptop saya, kadang-kadang ngomongnya belibet, jadi saya mohon maaf sekali ya. Nah, coba nanti kita lanjutkan di kelas sebelah ya, untuk kelas keterampilan fungsional. Mudah-mudahan tetap lancar dan tidak ada kendala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kelas pendidikan kewarganegaraan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu di kelas sebelah untuk kelas keterampilan fungsional. Maka dari itu saya tutup kelas PPKN dan kita akan segera buka kelasnya di kelas keterampilan fungsional. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di kelas 11. Selamat malam.